Baik teman-teman, jadi yang saya lakukan adalah saya mempersiapkan 2 buah mini blind. Jika teman-teman tidak mempunyai mini blind, bisa menggunakan blind yang besar ataupun apapun itu yang bisa menggantikan blind tersebut. Jadi saya akan taruh satu blind pertama di sana, dan yang kedua di sana dengan jarak yang tidak terlalu jauh terlebih dahulu, karena saya hanya ingin mengajarkan anjing saya untuk pergi ke blind 1, mendapatkan reward di sana, lalu kembali kepada saya dan mendapatkan reward kembali. Yang kedua, saya mengajarkan dia untuk pergi ke blind 1, berputar tanpa ada bola di sana, lalu saya arahkan ke blind 2, di mana di blind 2 ada bola dan dia mendapatkan rewardnya, dan kembali lagi ke saya juga mendapatkan rewardnya. Ini adalah link dari Chess and Catch yang pernah saya videokan beberapa waktu yang lalu. Jika teman-teman belum paham mengenai apa itu Chess and Catch, bisa klik di link di atas seperti ini. Dari situ, inilah maksud dari sebuah permainan Chess and Catch yang bisa kita aplikasikan ke blind search. Jadi teman-teman, bagi yang berlatih sendiri seperti saya, bisa mencoba melakukan hal yang saya lakukan ini. Tapi jika ada teman yang bisa membantu, minta teman itu untuk membantu menaruh bola di blind. Nah, tetapi dengan catatan, saat teman sudah menaruh menaruh bola itu di blind, jangan bergerak ke samping blind, tapi ke belakang blind, supaya anjing tidak mengarah ke teman kita tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi bola saya taruh di sebelah sini seperti ini, tidak terlalu dalam, tidak terlalu luar. Jadi hanya taruh di sini supaya anjing bisa berputar. Nah, ada sebagian dari teman-teman yang mengajarkan anjingnya berputar dari sebelah kanan blind dengan tujuan saat bertemu dengan helper, anjing tidak langsung menggigit sleeve, karena posisi sleeve ada di sebelah kiri. Kebetulan untuk anjing ini saya sudah terlanjur mengajarkan dia dari sebelah kiri blind, jadi ke arah seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi jika anjing tersebut mengambil bola ini dan berputar atau mengelilingi blind terlalu jauh? Biasanya saya akan menaruh sebuah tiang di sini supaya dia tidak melebar terlalu jauh, karena di ujian IGP, jika anjing berputar terlalu jauh dari sisi blind ini, maka akan dikurangi 1 poin. Baik. Nah, jika teman dari kita yang menaruh bola ini, begitu bola ditaruh, teman kita jangan bergerak ke arah samping kiri atau ke arah samping kanan, karena nanti anjing akan mencoba mengarah ke teman kita. Nah, teman kita ini sebaiknya mundur seperti ini, beri jarak mungkin sekitar 3 meter supaya anjing itu tidak mengincar ke teman kita. Baik, sekarang saya akan perlihatkan bagaimana saya mengajari anjing saya untuk blind pertama. Jadi saya posisikan anjing untuk stay di sebelah sana. Saya kasih lihat dia bahwa ada bola di sini, dan saya taruh cukup di tengah, ya, cukup di tengah, dan saya biarkan dia berputar, mengambil dan kembali ke saya, di mana sudah ada reward kedua di kantong saya. Baik, kita lihat. Dan untuk pertama kali mengajarkan anjing untuk berputar di blind, tidak perlu memposisikan anjing terlalu jauh dari blind, karena nantinya dia akan lari mungkin tidak tepat ke arah blind. Kita posisikan dulu mungkin hanya sekitar sekitar 2 meter dari sini. Ajarkan dia untuk berputar terlebih dahulu seperti ini. Begitu dia kembali, here, karena jarak here, flat out.
Out. Lance. Karena jarak antara saya dengan blind terlalu dekat, maka kecil kemungkinan saya bisa memberikan reward bola kedua dengan cepat. Yang saya lakukan adalah hanya memanggil dia here dan memberikan pujian, meminta dia melepaskan bola dan mengulang kembali seperti ini. Ya. Saya akan taruh bola itu di sini. Saya kembali ke anjing. Pelan-pelan saya arahkan seperti ini dan saya berikan perintah untuk mengelilingi blind. Biar. Jika beberapa kali pengulangan seperti ini dirasa anjing sudah bisa, maka saya akan menambah jarak posisi anjing dengan blind seperti ini. Last. Saya taruh bolanya lagi. Saya minta anjing untuk lebih jauh. Mungkin sejarak seperti ini saya arahkan. Ketika saya arahkan dia dan dia pergi mengambil bola, pada jarak ini saya bisa memberikan reward yang kedua. Akhir. Baik, saya akan coba sekali lagi, di mana saya akan taruh bola itu di sana dan meminta anjing untuk pergi mengambil dan kembali kepada saya. Akhir. Setelah blind pertama kita rasa cukup bagus dan anjing tidak melakukan kesalahan yang berarti, maka saya akan bisa pindah ke blind 2. Caranya sama. Saya akan taruh bola ini ke blind 2 seperti ini. Lalu saya akan kembali ke anjing dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari blind kedua. Saya akan kirim dia untuk ambil dan kembali seperti ini. Jika terjadi misunderstanding atau anjing belum paham dengan blind kedua, tidak apa-apa. Kita ulangi lagi dengan menunjukkan kepada anjing bahwa ada bola di blind yang kedua. Naik. Sit. Akhir. Setelah anjing paham dengan blind yang kedua dan ada bola di sana, maka saya bisa mencoba untuk menjauhkan jarak antara anjing dengan blind. Tapi di sini catatannya kita harus perhatikan juga dari blind yang pertama. Maksud saya seperti ini. Karena
saat di blind pertama saya mengajari anjing berputar dari arah kiri ke kanan, dan pastinya dia akan berada di posisi seperti ini untuk menuju ke saya. Nah, saat menambah jarak anjing dengan blind kedua, maka saya akan posisikan dia di mana dia saat keluar dari blind yang pertama seperti ini, baru saya taruh bola di sana seperti ini. Iya. Lah. Setelah beberapa kali pengulangan dari blind 1 ke blind 2 seperti ini, maka saya sudah bisa menambah jarak dari blind 1 ke blind 2 lebih jauh. Nah, setelah blind kedua saya perjauh jaraknya dan saya taruh bolanya, maka saya akan kembali mengajarkan anjing saya untuk menuju blind kedua terlebih dahulu, baru mengulang semua dari awal. Karena blind kedua saya rubah posisinya lebih jauh, maka saya tetap mengingatkan anjing untuk berputar ke blind kedua dari jarak yang dekat terlebih dahulu. Push. Push. Biar. Setelah beberapa kali pengulangan dengan blind kedua yang lebih jauh, tapi kita memulainya dari jarak yang dekat, maka saya sudah bisa memulai semua pelatihan ini dengan jarak yang real. Tapi saya akan tetap mengingatkan kepada dia, tidak selamanya anjing harus ke blind 1 berputar tanpa ada reward di sana langsung menuju ke blind 2. Jadi yang saya lakukan adalah tetap memotivasi dia mendapatkan reward di blind pertama terlebih dahulu. Ya. Setelah anjing saya ingatkan untuk ke blind 1 terlebih dahulu dan ada reward di sana, maka saya bisa melanjutkan latihan ini agar anjing ke blind 1 tapi tidak ada reward, kembali kepada saya dan langsung mengarah ke blind 2 yang ada reward. Nah, apa yang saya kerjakan adalah seperti ini. Saya akan berjalan ke blind 1. Saya akan pura-pura menaruh bola seperti ini, tapi saya tidak taruh, dimana seharusnya saya menggunakan jaket atau vest latihan supaya saya lebih mudah mengantongi bola. Nah, jadi saya akan taruh seperti ini, pura-pura taruh, dan saya kembali ke dia. Dan saya menuju ke blind 2. Dan saya menuju ke blind 2. Saya taruh bola di blind 2 seperti ini. Dan dia tahu bahwa di blind 2 ada bola, dan dia tidak tahu kalau di blind pertama itu sebenarnya tidak ada bola. Nah, yang saya lakukan adalah saya akan kirim dia ke blind 1. Mungkin dia akan merasa sedikit bingung karena tidak ada bola, tapi karena pengulangan latihan ini,
dia akan tetap kembali ke saya dan saya arahkan ke blind 2 untuk dia mengambil bola dan kembali lagi kepada saya untuk mendapatkan reward yang lain. Iya. Seperti itu yang saya lakukan. Nah, untuk proses awal mengajari anjing bermain blind seperti ini tidak perlu terlalu lama. Beberapa kali percobaan dirasa cukup bagus. Kita sudahi latihan ini dan akan kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya sampai nanti pada akhirnya menambah blind lebih banyak. Tapi yang perlu teman-teman ingat di sini adalah untuk mengakhiri latihan ini, jangan ketika dia mengambil bola di blind 2 kita akhiri. Saya selalu mengakhiri kembali lagi ke blind 1 dengan ada bola di sana supaya dia bisa berpikir bahwa bola itu bisa saja ada di blind 2, bisa saja ada di blind 1, bisa saja tidak ada dua-duanya, atau bisa saja ada bola di dua-dua blind. Karena tadi terakhir saat saya mengajarkan dia untuk ke blind 1, kembali ke saya lalu ke blind 2, tidak ada bola di blind 1. Sekarang saya ingin mengembalikan motivasi kepada dia bahwa di blind 1 pun tetap ada bola. Karena jika terlalu sering kita ajarkan anjing untuk ke blind 1 tanpa bola, maka ada kemungkinan anjing akan langsung berlari menuju ke blind 2. Dan ini yang sering sekali terjadi pada ujian, di mana anjing tahu bahwa helper itu ada di blind yang terakhir, maka dia merasa untuk apa berlari ke blind pertama sedangkan dia tahu bahwa helper itu ada di blind kedua. Nah, teman-teman, inilah proses bagaimana saya mengajari anjing saya untuk belajar memutari blind pertama dan blind kedua. Semoga bermanfaat. Pelan-pelan dicoba dari blind 1 dulu sampai matang, lalu blind 2 dulu sampai matang juga, baru kita gabungkan blind 1 dan blind kedua. Nah, semua ini ada prosesnya, lakukan satu step, jangan terburu-buru. Tetap berlatih, tetap semangat, maju terus Dog Sport Indonesia.